Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Journey World. Di video kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu pengelolaan utang. Sebagai orang dewasa, hampir semua dari kita pernah atau akan berurusan dengan utang, baik itu utang kartu kredit, KPR, atau pinjaman pribadi. Tapi tahukah kalian bahwa ada banyak kesalahan umum yang sering dilakukan dalam mengelola utang, dan kesalahan-kesalahan ini bisa membawa dampak buruk bagi kondisi keuangan kita. Jadi sebelum kalian terjebak dalam kesalahan-kesalahan tersebut, yuk simak video ini sampai habis. Sebelum lanjut, pastikan teman-teman telah menekan tombol like, share, dan subscribe agar dapat menikmati konten-konten menarik seputar dunia keuangan. Mari kita mulai. Poin pertama, tidak mengetahui jumlah utang secara keseluruhan. Kesalahan pertama dan mungkin yang paling fatal adalah tidak mengetahui berapa jumlah utang yang sebenarnya dimiliki. Percaya atau tidak, banyak orang yang tidak tahu pasti berapa total utang mereka. Mereka hanya tahu bahwa mereka memiliki beberapa utang, tapi tidak benar-benar paham detailnya. Tidak mengetahui jumlah total utang membuat kita tidak bisa mengelola keuangan dengan baik. Kita jadi sulit menentukan prioritas dalam membayar utang, yang mana yang harus didahulukan, atau berapa besar dana yang diperlukan untuk disisihkan setiap bulannya. Tips yang bisa dilakukan adalah: pertama, buat daftar semua utang yang kalian miliki, termasuk jumlahnya, bunga, dan jangka waktu pembayarannya. Yang kedua, pantau secara berkala untuk memastikan bahwa kalian tidak melewatkan pembayaran apapun. Poin kedua, tidak memiliki anggaran khusus untuk pembayaran utang. Kesalahan berikutnya adalah tidak memiliki anggaran khusus untuk pembayaran utang. Banyak orang membuat anggaran bulanan untuk kebutuhan sehari-hari, seperti belanja, transportasi, dan hiburan, tapi melupakan untuk mengalokasikan dana khusus untuk pembayaran utang. Tanpa anggaran, kita cenderung mengabaikan kewajiban untuk membayar utang. Akibatnya, kita bisa terlambat membayar atau bahkan tidak membayar sama sekali, yang tentunya akan menambah beban bunga dan denda. Tips yang bisa dilakukan adalah: pertama, masukkan pembayaran utang dalam anggaran bulanan kalian sebagai prioritas utama. Kedua, gunakan metode penganggaran seperti 50-30-20, di mana 20% dari pendapatan dialokasikan untuk menabung dan membayar utang. Poin ketiga, hanya membayar minimum. Kesalahan umum lainnya adalah hanya membayar jumlah minimum setiap bulan, terutama untuk utang kartu kredit. Meskipun membayar minimum memang memenuhi kewajiban kita, tapi sebenarnya ini bukanlah langkah yang bijak. Mengapa? Karena bunga dari sisa utang akan terus bertambah. Dengan hanya membayar minimum, kita memperpanjang waktu pembayaran dan pada akhirnya kita akan membayar lebih banyak daripada jumlah utang awal. Tips yang bisa dilakukan adalah: pertama, cobalah untuk membayar lebih dari minimum setiap bulannya, bahkan jika hanya sedikit lebih banyak. Yang kedua, fokus untuk melunasi utang dengan bunga tertinggi terlebih dahulu, agar beban bunga total bisa berkurang. Poin keempat, menggunakan utang baru untuk membayar utang lama. Ini adalah salah satu kesalahan klasik yang sering dilakukan, yaitu menggunakan utang baru untuk membayar utang yang sudah ada. Meskipun tampaknya seperti solusi cepat, ini sebenarnya hanya akan memperburuk masalah. Dengan menambah utang baru, kita hanya memperpanjang dan menambah beban utang tanpa benar-benar menyelesaikan masalah utang lama. Selain itu, utang baru seringkali memiliki bunga yang lebih tinggi, sehingga beban yang harus ditanggung menjadi semakin besar. Tips yang bisa dilakukan adalah: pertama, hindari mengambil utang baru jika tujuannya hanya untuk membayar utang lama. Yang kedua, cari alternatif lain, seperti penjadwalan ulang pembayaran atau negosiasi dengan kreditur untuk mendapatkan keringanan. Poin kelima, mengabaikan bunga dan biaya lainnya. Seringkali kita hanya fokus pada jumlah utang pokok tanpa memperhatikan bunga dan biaya tambahan lainnya. Padahal bunga dan biaya ini bisa sangat mempengaruhi total utang yang harus dibayar. Mengabaikan bunga, denda keterlambatan, dan biaya administrasi lainnya bisa membuat utang kita semakin menumpuk. Kita mungkin merasa sudah membayar utang, tapi ternyata jumlah utang tidak berkurang karena bunga dan biaya lainnya terus bertambah. Tips yang bisa dilakukan adalah: pertama, selalu periksa detail bunga dan biaya setiap kali mengambil utang. Dan yang kedua, cari opsi dengan bunga dan biaya terendah.
Dan pastikan kalian benar-benar memahami semua syarat dan ketentuan sebelum menandatangani perjanjian utang. Poin ke-6, tidak memiliki dana darurat. Salah satu kesalahan besar dalam pengelolaan utang adalah tidak memiliki dana darurat. Dana darurat adalah sejumlah uang yang disisihkan untuk kebutuhan mendesak, seperti perbaikan rumah atau biaya medis. Tanpa dana darurat, ketika ada kebutuhan mendadak, kita cenderung menggunakan kartu kredit atau mengambil pinjaman baru. Hal ini jelas akan menambah beban utang kita. Tips yang bisa dilakukan adalah, pertama, mulailah menyisihkan dana darurat meskipun dalam jumlah kecil. Yang kedua, usahakan untuk memiliki dana darurat setara dengan 3 hingga 6 bulan pengeluaran rutin. Poin ke-7, tidak mencari bantuan profesional. Banyak orang merasa malu atau enggan mencari bantuan ketika mereka berada dalam masalah utang. Mereka berpikir bisa menangani masalah sendiri, padahal kondisi utang mereka sudah sangat sulit untuk ditangani tanpa bantuan. Mengabaikan bantuan profesional hanya akan membuat masalah utang semakin memburuk. Konsultan keuangan atau layanan manajemen utang bisa membantu kita menemukan solusi yang tepat, seperti negosiasi dengan kreditur atau pengelolaan anggaran yang lebih baik. Tips yang bisa dilakukan adalah, pertama, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional jika kalian merasa kesulitan mengelola utang. Yang kedua, manfaatkan layanan konseling keuangan yang tersedia secara gratis atau dengan biaya yang terjangkau. Poin ke-8, terlalu mudah tergoda utang konsumtif. Terakhir, kesalahan yang sangat sering dilakukan adalah terlalu mudah tergoda untuk mengambil utang konsumtif. Ini termasuk menggunakan kartu kredit untuk belanja barang-barang yang sebenarnya tidak diperlukan atau mengambil pinjaman untuk liburan mewah. Utang konsumtif seringkali memiliki bunga yang tinggi dan tidak menghasilkan nilai jangka panjang. Jika tidak dikelola dengan baik, utang konsumtif bisa menjadi beban yang sulit untuk dilunasi. Tips yang bisa dilakukan adalah, pertama, hindari menggunakan utang untuk barang konsumtif yang tidak diperlukan. Dan yang kedua, pertimbangkan dengan matang sebelum mengambil utang. Apakah utang tersebut benar-benar dibutuhkan atau hanya keinginan sesaat? Jadi teman-teman, itulah beberapa kesalahan umum dalam pengelolaan utang yang harus kalian hindari. Ingatlah, utang bukanlah hal yang buruk jika dikelola dengan bijak. Namun jika kita tidak hati-hati, utang bisa menjadi beban yang sangat berat. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe jika kalian merasa informasi ini berguna. Dan jika ada pertanyaan atau pengalaman pribadi tentang utang yang ingin kalian bagikan, jangan ragu untuk menulis di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tetap bijak dalam mengelola keuangan kalian.